Maka apa? Kalau konsep wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu berbicara kepada persoalan rezeki, tidak berbicara persoalan gaji. Yang perlu kalian sadari adalah tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda, Nduk. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak bisa tertukar. Rezeki itu nggak mungkin tertukar dan pasti sudah tertakar. Sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khala wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, yang saya hormati, Sahibul Bait LYF napa niku? LYF napa? Love you ngoten nggih. Apa? Love yourself first. Alah sak cangkem-cangkemmu lah. PT Arya Kamala Indonesia. Dalam rangka apa ini, Mbak? Dalam rangka tasakuran. Bajunya modis-modis. Semoga yang pakai juga modis. Para hadirin yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya sedikit keterlambatan karena di Magelang ada pawai partai dengan motor belombongan. Di satu sisi saya bahagia, di satu sisi saya susah. Bahagianya kenapa? Ramainya jalan di Magelang, insya Allah menunjukkan bahwa Magelang sudah bebas dari Covid. Mbuh Covid-e wis ilang, Covid-e sing wedi karo wong kampanye, apa wong kampanyene sing ra wedi karo Covid. Sepanjang jalan keluar dari Temanggung sampai tempat ini full pakai motor belombongan. Dan saya pikir mereka nggak adilnya kenapa? Motornya belombongan, tapi telinganya disumpeli kapuk. Untuk apa? Membunyikan knalpot, lak kupinge dhewe ditutupi. Makanya mbak-mbak besok kalau mau membunyikan mercon, cari model mercon yang MP3. Jadi membunyikan mercon pakai headset. Sing pecah ndas-ndasmu dhewe. Tapi saya bersyukur walaupun kita terlambat, saya bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan pengajian hari ini membawa berkah. Kita harus optimis dengan semua keadaan yang ada. Saya sering mengatakan, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Pandemi selama 2,5 tahun, bahkan hampir 3 tahun, banyak hal yang kita dapati. Salah satunya sisi negatifnya adalah begitu banyak orang yang pesimis terhadap hidupnya. Maka siang hari ini saya ajak kita semuanya jangan pernah menjadi pribadi yang pesimis, tapi jadilah pribadi yang optimis. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Beda Bapak Ibu. Apa itu bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dari sebuah peluang. Orang pesimis, mohon maaf, ini saya nggak minum Pak ya, karena saya pas puasa ini. Kamu tahu kenapa kopi ini pahit?
karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ini kopinya sudah dingin. Anda yang punya pasangan, ingat kata-kata saya. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika panas tidak pernah kau hiraukan. Ini seandainya kopi ini isinya cuma separuh, tinggal separuh. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, begitu cangkir ini terisi kopi separuh, biasanya yang keluar dari kalimat kita apa? Kopinya hanya separuh. Itu adalah bahasa orang pesimis. Seharusnya bahasa yang kita katakan apa? Alhamdulillah kopinya masih separuh. Itu orang optimis. Saya kasih contoh lagi. Hari ini begitu banyak orang yang khawatir dengan masa depannya. Kalau bahasa psikologinya adalah psikomatis. Keadaan yang belum membaik, kemudian yang terjadi adalah khawatir dengan masa depannya. Anda santai saja Mbak. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kalau kemudian ada ujian, jelas Al-Baqarah 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ini ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi orang yang bersabar. Ujiannya apa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut soal apa? Macem-macem. Jomblo takut gak bisa menikah. Ada yang jomblo di sini? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Santai. Pasti ada jodohnya, cepat atau lambat. Maka saya sering mengatakan apa? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jomblo itu strong. Apa itu? Stresnya tak tertolong. Jangan khawatirkan, kamu jangan pernah mengatakan malam minggu dengan siapa. Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu hidup bersama siapa. Mbak-mbaknya santai saja. Pantaskanlah amalmu, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Semoga jadi istrinya kiai, amin. Rambutnya gondrong. Khauf, takut. Diuji lagi dengan apa? Bisyai'im minal khauf wal ju', rasa lapar. Begitu sudah menikah, ujiannya apa? Ekonomi. Ini bisa hidup apa enggak? Saya dapat duit dari mana? Bagaimana saya hidup? Dari mana saya dapat uang? Anda ketika berpikir seperti itu berarti Anda ingkar dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Kita itu hidup di dunia atas kemauan sendiri atau karena diundang oleh Tuhan? Kita itu hidup di dunia karena kemauan sendiri atau karena diundang oleh Allah? Oleh Allah. Kalau kita diundang oleh Allah, berarti siapa yang tanggung jawab dengan hidup kita? Allah. Sama halnya gini, saya diundang oleh LFY. LYF. Siapa yang bertanggung jawab dengan isi meja saya? Panitia. Kalau Anda diundang oleh Allah, berarti siapa yang tanggung jawab dengan hidup Anda? Allah. Maka dikatakan apa? Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Ini aja deh. Bapak Ibu diundang oleh PT Arya Kemala. Begitu Anda diundang untuk pengajian, gak usah repot-repot mikir snack. Kenapa? Karena snack urusan panitia pengajian. Kewajiban Anda apa? Datang. Pasti keduman, asal lungguin pindah-pindah. Mesti itu. Kalau Gus Miftah diundang pengajian, gak pernah mikir amplop. Kenapa? Karena saya tahu amplop dipikir oleh panitia. Saya gak usah ikut-ikutan mikir. Kenapa? Kalau saya ikut-ikutan mikir malah nanti dikira panitia. Kewajiban Anda itu hidup. Soal kehidupannya bagaimana? Urusan Allah. Maka kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa ma min dabatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi rizkinya dijamin oleh Allah. Makanya mbak-mbaknya, kalau ada orang yang melamar kamu, ada cowok yang suka sama kamu, katakan sama dia, Mas, pilihanmu satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono nduk. Saiki tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok namu enak model gratisan. Ora usah pacaran nduk. Seneng rabi. Aku sing wis rabi pengen meneh. Rabi meneh apa mboten Gus? Nunggu takdir. Kalau ada takdirnya enggak mungkin saya bisa menolak takdir. Kalau enggak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi mboten. Saya termasuk suami yang setia. Saya sudah ngaji di lokalisasi 20 tahun dan alhamdulillah enggak tergoda. Tadi malam saya di pondok dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya Mas dikasih penghargaan 3. Yang pertama, saya lelang belangkon terjual paling mahal sedunia. Saya kemarin Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung lelang belangkon. Belangkon saya dibeli 900 juta. Tak sumbangkan untuk NU. Ini belangkon ini saya pakai detik-detik terakhir. Karena yang beli dari Dubai sudah datang, besok mau tak kasih. Belangkon saya ini laku 900 juta. Makanya kalau mbak-mbaknya dilamar santri jangan bilang, santri cuma punya sarung, kamu salah. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Saya dapat penghargaan dari Leprit. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai ustadz yang paling kontinu dakwah di lokalisasi sejak tahun 2000. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Saya dapat penghargaan ustadz atau selebritis yang gambarnya paling banyak di bokong truk. Ada 150 truk yang gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling berkesan adalah ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Orang silit yang gak rezeki kok, masa awakmu gak percaya karena rezekimu. Maka kalau kamu diuji dengan alju' kelaparan, mbak-mbak ingat, salah satu faktor seorang istri atau seorang ibu mertua mau menerima kita itu biasanya persoalan apa? Persoalan pekerjaan. Ya Parando. Wong tua kurang ajar kok. Anak dipacari wong tua ikhlas, anak dirabi wong tua biasanya mempersulit. Anak pacaran coba, Bu, anaknya kalau ajak teng Borobudur nggih, kono mangkat. Bu, anaknya tak ajak ke pantai, kono mangkat. Bu, anaknya tak ajak ke Kaliurang. Jawaban ibunya apa? Ya kono diajak, aja lali, mulih tukoke tempe jadah. Kuwi wong tua sing kurang ajar, tempene anak didolke jadah. Begitu pacaran serius dilamar, Bu, kula mun suwe pacaran kali anake panjenengan, sakniki ajeng kula rabi. Kadang-kadang jawaban orang tua apa, Mas? Pekerjaanmu ki apa? Gajimu piro? Kok wani ngelamar anakku? So anakku mau pakani apa? Rata-rata seperti itu jawabannya. Ini orang tua yang kurang ajar. Orang tua kalau kemudian mau menikahkan anak yang dilihat apa? Kendaraan calon menantunya. Numpak mobil apa dan lain sebagainya. Dok, yang kamu lihat bukan itunya. Harusnya adalah proposal hidupnya. Saiki wong lanang nggo motor. Masih motor orang tuanya. Pakaiane apik sangka wong tuane. Kuwi ra pantes dadi imam tak kandhani. Saya dulu begitu melamar istri saya ditanya sama mertua saya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Saya jawab, Pak, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan, modar. Maka begitu saya menikah Bu, mall 5, madep-mantep mangan melu marotua. Akhirnya M10, madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon, marotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma bilang M1, nopo Pak? Matamu. Itu saya selama 2004 sampai 2010. Ini untuk yang memulai usaha ya, atau yang baru mau usaha saya sampaikan. Saya sampaikan. Bahwa keinginan yang kuat itu adalah modal yang utama. Saya kasih tahu Mas ya, tahun 2009 itu saya belum punya motor. 2009 saya nggak punya motor. 2010 saya kredit motor pertama kali. Angsuran 1 bulan 500.000. Setiap kali di starter bunyi motornya adalah dit wong motor kreditan. Saya waktu itu
Gus mau ngontrak rumah nggak berani. Di Indonesia itu kan ada dua model Pak. Ada sumaker, ada kermasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Apa itu kermasu? Kere macak sugih. Ayo mbak-mbak lak dirabi karo calanang, awakmu pilih mana? Sumaker apa kermasu? Sugih macak kere apa kere macak sugih? Rata-rata kere macak sugih. Mbak, tolong Anda jawab. Ini pertanyaan psikologi. Kalau Anda disuruh milih calon suami, Anda pilih yang mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Modar aku, ayo. Kaya dan dermawan. Jawabannya pasti yang tidak ada di jawabannya. Sama dulu saya ditanya sama kiai saya, Miftah kalau kamu cari istri pilih mana? Cantik tidak solekah, apa jelek tapi solekah? Saya jawab apa? Kalau mas-masnya pasti jawab cantik dan solekah. Itu artinya apa? Enggak ada jawabannya tapi Anda pilih. Saya dulu milih apa? Anda pilih mana? Cantik tidak solekah apa jelek tapi solekah? Jawaban saya adalah cantik walaupun belum solekah. Kiai saya tanya, kenapa kamu bilang seperti itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Kalau saya punya istri cantik belum solekah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solekah. Tapi kalau istri saya solekah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Milo sekarang ada skincare. Saya besok mau dijadikan brand ambassador MS Glow for Men. Daripada kamu pegang rating keliru kopling, reso nyanding mergo kalah glowing. Wah. Mas-mas sini jero ke lo, semangat kamu. Saya tahu wajah kamu pas-pasan, apalagi si dompetnya. Santai Le, kalau teorinya anaknya Nabi Adam, yang laki-laki cakep, istrinya jelek. Tapi kalau laki-lakinya jelek, istrinya cakep. Kan wajahmu jelek Le ya. Insya Allah besok istrimu remuk. Jadi jangan sampai kemudian kita meragukan itu. Asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Saya waktu ditanya sama mertua saya, program hidupmu bagaimana? Saya bilang, husnul tadbir nisful ma'isah. Ini manajemen ya. Manajemennya Arya Kamala. Husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Maka orang Jawa itu uripe mung telu nduk. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi saya lebih suka dengan bahasa Jawa. Niteni, neroke, nambai. Oh wong kae iso sugih iki mergo ngopo to? Titeni. Oh mergo ngene, terokke. Oh kalau saya cuma meniru enggak akan lebih hebat. Nambahi. Dan Anda yang merasa usahanya dicontoh sama orang lain, enggak usah khawatir. Usaha bisa dikopi, tapi rezeki enggak bisa dipasto. Ingat-ingat. Jenis usaha itu bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Maka begitu tim nasional Indonesia kalah dari Thailand, saya bilang, kita berdiri di atas lapangan yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka apa? Kalau konsep wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu berbicara kepada persoalan rezeki, tidak berbicara persoalan gaji. Yang perlu kalian sadari adalah tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Persoalannya adalah kita lebih percaya kepada gaji dibandingkan kepada rezeki. Wong kaya Gus Miftah niki ra duwe gaji tapi punya rezeki. Maka saya punya santri ratusan semuanya gratis, makan minum. Kenapa? Allah tidak memberikan saya gaji, tetapi Allah menjaminkan rezeki kepada saya. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda Nduk. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak bisa tertukar. Rezeki itu nggak mungkin tertukar dan pasti sudah tertakar. Sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Apa bedanya awakmu karo sing duwe usaha iki? Awakmu percaya karo gaji, sing duwe usaha iki percaya karo rezeki. Gajimu datangnya bulanan, rezekinya bosmu kapanpun bisa datang. Gaji karena kerja, rezeki karena takwa. Gaji bisa salah alamat, rezeki nggak mungkin salah alamat.
Kalau orang hanya perkara dengan gaji, dia akan stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya nyuwun sewu, gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mas MC tolong dicontohkan. Nah. Saya itu kok dari dulu nggak pernah cari gaji ya Pak. Saya terakhir itu ditawari dari komisaris di Jakarta. Gus, nggak usah ngaji di Jakarta, tak kasih komisaris perusahaan saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena saya merasa bahwa rezeki saya itu jauh lebih banyak daripada gaji saya. Anda begini, kalau hari ini nggak percaya dengan gajinya, dengan rezekinya, gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Coba ingat kata-kata saya, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kalau hari kemarin kita takut dengan corona, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Saya kasih contoh. Lagunya anak-anak kecil ini, yang paling senang saya itu cuma satu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Dari semua lagu anak-anak yang paling saya suka cuma lagu ini. Kalau yang lainnya belas saya nggak suka. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu lagu bohong. Kupu-kupu dan belalang mana kalau siang makan nasi, malam minum susu. Kupu kok cangkemnya celutak. Gitu. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak-anak salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu ki anaknya apa bapak nih? Bapak nih salah bro. Ada lagi lagu yang ngenyek Mbah Nin. Burung kakak tua, hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Kuwi lak ngenyek Mbah Nin to. Mbah Nin metuk sekolah putune, nenek sudah tua, giginya di jendela. Lagu tadi cicak-cicak di dinding. Kamu disindir oleh Allah dengan lagu cicak-cicak di dinding. Makanya kamu yang jomblo ingat, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, loro hatiku. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Ada ibu di atas, hei bu, lemu nih. Nggak apa-apa mbak. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Beneran, kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Wah. Nah, cewek lemu ini, wah, duwe bojo seneng. Bojone ngeloni setengah jam, kram sih gile. Santai dok. Ada teori mbak, santai saja ya. Di bumi 100 kg di bumi, itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Silakan ke Mars mbak. Santai, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Sindiran Allah melalui lagu ini apa? Cicak itu alat mencari rizkinya bukan toko dodolan busana muslim, bukan mic, bukan pacul, bukan cetok. Tapi alat mencari rizkinya cicak itu cuma satu, lidah. Dia harus nempel di dinding, rezekinya wujudnya apa mbak? Nyamuk. Kalau cecak bisa protes, pasti dia protes. Cecak nggak bisa terbang, alat mencari rezekinya hanya lidah, rezekinya nyamuk bisa terbang. Tapi coba Anda lihat, mekanisme keadilan Tuhan berlaku. Pertanyaan saya adalah, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap. Bukan datang seorang cecak, hap. Tapi datang seekor nyamuk.
Ini cara Gusti Allah adil terhadap hambanya. Karena tahu cecak hanya bisa merayap, dia nggak bisa terbang, sementara nyamuk bisa terbang. Maka yang mendatangi bukan cecak tapi nyamuk. Keadilan Allah. Artinya apa? Kewajibannya awake dhewe iki Mas, buka toko. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Saya bilang sama mbak-mbak binaan saya di lokalisasi Sarkem. Kalau mau hitung-hitungan, Allah itu nggak maha baik. Allah bisa kok nyetop tamunya supaya tidak ada datang ke lokalisasi dan PSK nggak laku. Tapi Anda tahu sampai hari ini masih laku? Masih ada yang datang? Itu cara Allah membagi rezekinya. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah menyiapkan usahanya. Menyiapkan tokonya. Berjualan. Soal siapa yang datang, soal siapa yang beli itu bukan urusan kita. Allah. Karena yang bisa menggerakkan itu hanya Allah. Nyatanya begini, di Jogja itu ada orang jualan mangut lele. Tempatnya di pedalaman, harus masuk sekian kilo. Ternyata tetap laku. Kenapa? Karena Allah nggak pernah salah membagi rezekinya. Apalagi jualan di era sekarang, sudah ada medsos. Semuanya orang punya TV. Kalau dulu saya punya kawan Haritanu MNC Group, itu bikin TV, harus mempunyai modal 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua karyawan LYF semuanya punya TV. Modalnya apa? HP. Minimal apa? IGTV. Walaupun HP-mu jelek cross. Kayak malah siomay. Ini siomay HP apa panganan? Artinya apa? Semua orang itu bisa membranding dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan HP. Makanya mas karyawanmu kudu iso branding tokomu. Semua orang hari ini bisa viral. Dengan menggunakan apa? HP-nya. Walaupun mohon maaf, viral itu nggak bisa didesain Mbak. Saya kasih contoh. Saya dari tahun 2018 sampai tahun 2000. Saya itu pertama kali viral tahun 2018. Di klub malam di Bali. Gara-gara saya sholawatan dengan mbak-mbak berpakaian seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena orangnya tinggi, bajunya pendek. Itu rame. Gara-gara itu viral, saya diundang untuk keliling Eropa. Saya masuk Belanda, Swiss, Italia, Belgia. Keliling dakwah di sana. Muter-muter itu. Setahun kemudian, nggak sampai setahun, 8 bulan kemudian viral lagi. Gara-gara apa? Deddy Corbuzier datang ke pondok saya minta untuk diislamkan, disahadatkan di masjid. Viral. Setahun kemudian viral lagi, tahun 2021, Ramadan kemarin. Apa? Saya viral, gara-gara kajian saya di gereja. Saya ceramah di gereja Jakarta Utara, di GBI, Gereja Bethel Indonesia. Trending topik seminggu, sampai saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika, untuk berbicara toleransi. Persoalannya adalah, pertanyaannya begini, bisa nggak semua orang itu viral? Bisa. Tapi viral lah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Viral dengan prestasi, bukan dengan masalah. Kalau hanya pengen jadi orang besar, di Indonesia hari ini gampang. Satu, melawan orang besar. Makanya ustadz-ustadz yang suka ngomongin orang besar, ngelawan Jokowi jadi besar. Tapi nggak akan lama, tahu-tahu di penjara mati. Atau menyelesaikan masalah besar. Problem solver, bukan troublemaker, penyelesai masalah, atau membuat prestasi besar. Kalau hanya bikin masalah besar Pak, wong aku dadi rojo di Purworejo. Sapa mbiyen jenenge? Siapa yang ngaku raja di Purworejo itu? Wis sembuh. Siapa Bu namanya? Toto. Nama panggilannya siapa Bu? Besar, orang kenal, viral, tapi ya akhirnya hilang. Ini nyamuk wedok mesti. Maka yang perlu kita persiapkan hari ini adalah wadahnya. Ditata yang bagus, menarik, promosi yang bagus. Semua karyawan diwajibkan punya media sosial. Hari ini ada yang nggak punya IG? Pasti semuanya punya. Followernya berapa Mbak? 5, bapak, ibu, adik, emak. Kalau kamu jadi duduk di bawah, santai aja. Nanti kalau orang gemuk duduk di bawah sakit perut loh.
Santai Mbak. Cantik itu tidak berkaitan dengan berat badan. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Nah. Mesake lemu nungguin lah uangel ini. Oh enggak. Kamu mau tak kasih resep enggak? Saya dulu berat badan saya 105 kilo. Lebih gemuk dari kamu. 105 kilo. Dalam waktu 8 bulan saya turun 30 kilo. Caranya bagaimana? 1, saya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Pas hari ini saya Daud. Ini Daud saya yang terakhir tahun yang ke-7. Daud. Yang kedua, saya tidak minum gula. Jadi minum apapun saya pahit. Karena bagi saya cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Bikin gula tanpa kopi pahit. Yang disalahkan siapa mas? Gulanya. Goblok, gawe kopi ra ono gulane. Begitu bikin kopi kemanisan, yang disalahkan siapa? Tetap gulanya. Piye toh gawe kopi kok kemanisan? Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diakui keberadaannya. Loro hatiku. Hati-hati wong lanang. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wong lanang tak kandani. Perempuan itu ahli sejarah, Pak. Jadi sekali Anda punya salah, seumur hidup perempuan itu akan ingat. Kesalahan laki-laki itu 1, terlalu cepat melupakan. Kesalahan cewek juga 1, terlalu banyak mengingat. Makanya kalau saya ditanya, Gus minta besok nikah lagi. Kalau saya nikah lagi saya nyari orang Arab. Kenapa Gus? Enak, kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahu adzim. Maka Allah banyak memberikan jalan. Rezeki yang Allah berikan itu kalimatnya adalah subul. Banyak jalan. Cara kita mendapatkan rizki itu, how to do-nya saja yang kemudian hari ini harus kita cari. Kalau semua orang ini punya rezeki, pasti. Maka cara menjemputnya ada yang melalui toko, ada yang melalui kamera, karena YouTuber, ada yang melalui cangkem karena MC modalnya cocot, umpamane mas, umpamane. Saya tadi pengajian di Wonosobo, yang datang 15.000 orang. Itu kamera YouTube-nya itu ada 15. Berarti sekali saya ngaji ada 15 kamera yang nyoteng saya. Itu artinya apa? Saya memberikan makan terhadap 15 YouTuber. YouTuber. Makanya mbak-mbak yang punya HP kayak gitu dimanfaatkan. Mas, duwe HP dimanfaatke. Kowe duwe HP mun ndelok Gisel. Maka gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Itu berharga banget itu. Kenapa 19? Karena saya belum tahu yang versi 1 menitnya. Kamu ada wah, kirim. Saya wis ana tempat usaha nih. Cara dagangan Kanjeng Nabi mas. Sifatnya Kanjeng Nabi itu ada berapa sih? 4. Kenapa saya bilang 4-nya begini? Supaya kayak saya kelihatan. Pamer mbahmu, pamer. Copot wae isin aku. Muka-muka keri matamu. Tangguh meneh. Ngaji malah kelangan akeh. Ini saya kemarin ngaji di HUT Kalimantan Timur sama Pak Wakil Gubernurnya dikasih akek. Mau ngasih apa mas? Baju? Jangan cewek mas. Ini kalau lihat desainnya kayaknya bagus-bagus. Besok kalau saya ke Magelang istri saya tajak ke sini wis. Tapi bohong. Ora. Saya tuh sering kuliner di Magelang. Insya Allah tak mampir. Alhamdulillah istri saya itu nggak pernah ke mall. Tapi JNE tiap hari datang. Wong wedok saya ikut dilawan gitu. Saya nggak pernah nge-mall bah, lah iya tapi tiap hari JNT datang. Parah. Kalau saya ke mall sama istri saya bu, itu tangannya pasti saya gandeng. Bukan karena sayang, takut masuk kemana-mana. Tapi saya sayang kok sama istri saya bu. Dia tak suruh ke Malaysia, belanja tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih pinnya. Tapi saya meyakini, kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan.
Santai Bu, saya itu punya prinsip yang saya sampaikan ketika nasihat pernikahan di acara nikahnya Atta Halilintar dan Aurel. Saya bilang apa? Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Makanya kalau saya masuk kamar tuh ya dengan banyak cara pokoknya. Ini jomblo tadi, ya, rupa-rupa jomblo mesak. Nang Rabion Nduk, meh kiamat loh. Sakit Nduk. Kamu nikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Usahanya sudah ada. Apa biasanya yang menjadi kendala? Satu. Gila ngaji usaha toh Mas? Ya ngaji ini bab usaha wae. Satu. Kita lihat 4 sifatnya Kanjeng Nabi. Fatonah, amanah, sidik, tablek. Itu adalah modal marketingnya Kanjeng Nabi. Fatonah artinya apa? Cerdas. Makanya mbak-mbak ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Para suami ingat, sepandai-pandainya Anda menyimpan istri muda, tetap pada akhirnya tua juga. Kayak ngopo, kayak kerungon gini. Mas suka motor tua Mas? Suka motor tua? Tak kasih tahu Mbak, cowok yang suka motor tua pasti setia. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya. Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Orang kaya bawa-bawa muntilan kuwi, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Maksudnya apa diwaca angel diguwak dosa. Lah kurang ajar to. Terus carane pripun? Sing tuwa disimpen, sing anyar diwaca. Enggak Mbak, santai. Insyaallah. Oh. Jadilah orang yang cerdas. Cerdas. Enggak ada orang terlahir di bumi ini yang tidak mempunyai kelebihan sama sekali. Enggak mungkin. Falikulli syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Anda dikasih kelebihan oleh Allah di perdagangan. Dan coba Anda lihat. Allah tidak menyapa orang yang ahli sedekah. Allah tidak menyapa orang yang ahli ibadah. Allah tidak menyapa langsung orang yang ahli sholat. Tetapi Allah menyapa langsung orang yang ahli perdagangan. Kalau kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebarkanlah di muka bumi. Fas'au ila dzikrillah. Fangtashiru fil ard. Artinya apa? 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah perdagangan. Makanya kamu jangan malu untuk jualan. Punya HP, posting, jualan. LYF. Sudah punya IG Mas? Udah punya IG story? Udah punya IG belum? Kau punya TikTok. Saya itu baru punya TikTok 3 bulan. Karena tagar saya di TikTok banyak banget. Coba Anda lihat, Gus Miftah. Anda lihat tagarnya. Bisa yang paling tinggi adalah 411 juta. Ada yang 47 juta. Tagar TikTok. Diancuk. Saya itu belum bisa nalar terhadap politik di Indonesia. Gimana saya mau bisa nalar? Elit politiknya berfoya-foya, tangkep KPK. Sing ning ngisor sangone 50.000, breng. 50.000, Pak. Kaget, Mbak? Kaget kok yang dipegang mulutnya, kaget aku. Kaget gini, Mbak. Atau mbaknya seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Cerdas. Saya kasih contoh Pak. Saya itu sebelum pandemi nggak bisa sesantai hari ini Pak. Sebelum pandemi
Permintaan jadwal ngaji yang masuk ke pondok itu setiap hari minimal 500 permintaan. Sebulan berarti 15.000. Satu bulan saya hanya bisa menghadiri 120 lokasi. Karena sehari bisa 4 sampai 5 kali. Every day. Saya nggak pernah di rumah, nggak punya quality time dengan keluarga, nggak punya family time. Akhirnya apa? Terjadi pandemi bulan Maret. Jadwal saya close total. Yang lain sambat, saya nggak sambat. Kenapa saya nggak sambat? Karena saya mensikapi keadaan dengan cara yang cerdas. Saya waktu itu lihat HP, saya iseng-iseng waktu itu live Instagram dan live Facebook. Di Facebook yang nonton 17.000, di Instagram yang nonton 10.000. Akhirnya begitu saya pengajian dari kamar, itu sama ditonton sebanyak 27.000 orang melalui HP. Akhirnya apa yang terjadi? Baru live yang kedua, saya ditelepon sebuah produk. Gus, mau nggak? Live pengajiannya Gus Miftah kita support, supported by umpamane. Pengaji bareng Gus Miftah supported by LYF umpamane. Di Instagram. Dan ternyata apa yang terjadi? Karena kita pintar melihat kondisi, yang sebelumnya saya dapat rezeki harus ke luar kota, saya harus ke Kalimantan, saya harus ke Sulawesi, saya harus ke Sumatera. Ternyata begitu pandemi, saya dapat rezeki nggak harus ke Sumatera, Mbak. Cukup saya live dari kamar. Sikilku dibejeti bojoku, kene aku ngaji. Artinya apa? Cerdas memanfaatkan teknologi. Dan ini terbuka, Pak. Semua orang bisa melakukannya, termasuk LYF. Maka pola pikir inilah yang kemudian harus kita buka. Bapak Ibu, orang itu sakit atau punya masalah, itu biasanya karena 4 hal. Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Coba pola pikirnya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Yang dulu saya hanya jualan secara offline, maka saya dukung dengan penjualan secara online. Dan hari ini terbukti, orang yang menjual secara online jauh lebih dahsyat dibandingkan yang hanya mengandalkan offline. Saya kasih contoh. Dulu Matahari, Bu, itu menguasai mal-mal. Semua mal ada Matahari. Gara-gara pandemi mati semua, Mas. Matahari semuanya kukut. Bahkan brand-brand besar seperti Zara kukut. Banyak yang kemudian jatuh. Kenapa? Karena mereka memaksakan dirinya untuk berjualan secara offline, tidak berjualan secara online. Sekarang kita mau cari tas branded, mau cari barang branded, mau cari LV, mau cari Gucci, mau cari Hermes, dan lain sebagainya. Lawakmu nggak ngomong Gucci, ATT, awet tekan tua. Sepatu zaman saya kecil itu yang paling terkenal namanya ATT. Kelingan rawe. Pak, kelingan ATT Pak ya? Awet tekan tua. Awet tekan tua. Mindsetnya yang kemudian harus dirubah. Itu kalau dari segi branding dan promosi. Sekarang bagaimana kaitannya untuk memancing supaya rezeki itu datang? Jawabannya adalah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Supaya rezekimu ki oke, tur api, yang harus kamu lakukan cuma satu, memantaskan hidupmu di hadapan Allah. Saya kasih contoh lagi cangkir ini, Bu. Cangkir ini kalau bersih, mau dikasih kopi pantes, dikasih teh pantes, dikasih air degan pantes, dikasih dawet pantes. Kenapa? Karena cangkirnya bersih. Karena cangkirnya bersih, semuanya bisa masuk dan isinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi kalau cangkirnya ini kotor, ada teko mau bawa teh, mau dimasukkan, pasti nggak jadi. Kopi pasti nggak jadi. Kenapa? Cangkirnya kotor. Kalau dipaksakan dikasih kopi, yang terjadi apa? Bisa jadi cangkirnya ada isi kopinya, tetapi tidak ada yang mau meminumnya. Kenapa? Karena kotor. Rezeki itu bisa datang, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membersihkan jiwa kita. Salate didandani, ibadahe didandani, sedekahe dikatai, rumah tanggane didandani. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan suami istri.
Orang pengen ngundang Anda untuk hadir selamatan, tapi di rumah kita bertengkar dengan pasangan, nggak mungkin yang ngundang masuk. Saya mau ngundang jenengan, Pak siapa namanya? Mungkin lanang, bajune ungu, ungu ki warna rondo tak kandani. Hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ada yang janda di sini? Oh banyak, cangkemnya banyak. Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah, karena minimal janda itu jujur sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda, wah. Kalau suami istri pengen dapat rezeki yang banyak dari Allah, caranya gampang dok. Dadi wong lanang sing apik, dadi wong wedok sing apik. Tahu porsinya masing-masing. Kalau saya mau ngundang Anda selamatan genduran yasinan, kok di dalam rumah padu bertengkar, pasti saya akan mundur alon-alon. Gimana saya bisa masuk, wong sing di rumah padu kok. Tapi kalau yang tuan rumah ini romantis, suami istri, kita masuk gampang. Pak, nyuwun sewu mungkin bareng Isa, pengajian teng LYF. Mungkin bar duhur pengajian teng LYF. Rezeki kita terima. Saya mempunyai banyak sekian kasus orang gagal bisnisnya gara-gara apa? Tidak bisa memaintenin keluarganya. Maka saya di Jakarta tuh punya program pengajian khusus sosialita. Di Jakarta itu kan banyak sosialita. Barisan para janda sosialita, BPJS. Kalau di Magelang juga banyak BPJS yang kedua, budget pas-pasan jiwa sosialita. Sing paling ciloko saya, BPJS, buruan para janda sosialita. Saya besok hari Senin depan tanggal 24, saya pengajian pagi siang bersama ibu-ibu sosialita se-Jakarta. Sorenya jam 4 pengajian sama artis circle-nya Nikita Mirzani. Mau pengen dandani cangkem-cangkemnya tak dandani gitu. Saya itu semuanya bu, circle-nya Atta Halilintar sendiri, circle-nya Raffi Ahmad sendiri, circle-nya Aura Kasih sendiri, Nikita Mirzani sendiri. Jadi saya buat pengajian-pengajian itu supaya mereka nggak jauh-jauh banget lah. Mau ikut besok mas? Kok malah dolanan HP, HP-mu cross enggak? Ya bro. HP cross kredit. Ini besok kalau Imlek pasti dia ikut. Kok kamu ikut Imlek? Bapakmu Cina? Bukan. Mbahmu Cina? Bukan. Kok kamu ikut? Iya HP ku Cina. Orang sama delok, orang sing WA karo awakmu. Follower telu enggak ya. Pengajian khawatir di mana snacknya disanding, alah. Kue ngopi ra mas? Ngopi ra? Oh nyata kayaknya sak. Aku mau ngaji ning Wonosobo to ana jamah tak kawene kopi mulai setruk. Oh mangkirin, ya sesuk lah sesuk. Jenengmu siapa? Eko. Mudah-mudahan Eko panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Eko hidup sendiri. Didandani, keluargane, ngibadai. Coba. Kalau Allah sudah melihat kita pantas, ibadai amale, maka Allah akan memantaskan rezeki kita. Memantaskan penghasilan kita. Saya dulu mikir begini bu, Pak. Awal saya bikin mujahadah di pondok kayak tadi malam itu. Yang hadir 10.000 lebih, semalam itu udah gila-gilaan lagi. Saya udah punya tempat baru, saya pikir udah terlalu luas, ternyata masih kurang juga. Awal dulu saya mau bikin pengajian malam minggu pahing itu, rekening saya itu ada 90 juta. Pertama kali pengajian yang hadir 2.000 orang. Waktu itu sekali pengajian habis 10 juta. Pikiran saya begini, kalau saya punya rekening 90 juta, sekali pengajian habis 10 juta, berarti rekening saya habis dalam waktu 9 bulan. Ternyata hitungan saya meleset. Baru bulan kelima yang datang pengajian sudah 5.000 orang. Sekarang bisa sampai 10.000 orang bahkan lebih kalau nggak pandemi kayak kemarin. Pertanyaannya adalah, apakah isi rekening saya berkurang? Tidak. Justru bertambah. Makanya kemudian Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lah, kalimat takwa di situ isinya apa? Takwa itu apa sih? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dalam rumah tangga, takwa. Takwanya di mana? Kowe dadi wong lanang ya lanang sing apik, kowe dadi wong wedok ya wong wedok sing apik. Makanya namanya istri. Istana tempat ridho ilahi. Makanya laki-laki kayak Eko namanya suami. Apa itu? Semua uang adalah milik istri. Menangan wong wedok. Saya tadi bilang di Wonosobo, Mbak, Anda sadar enggak? Semua pecahan mata uang itu ada gambar apanya? Cewek menari. Uang 100.000 ada gambar cewek menari. 50.000 ada cewek menari. 20.000 ada cewek menari. 10.000 ada cewek menari. 5.000 cewek menari. 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada cewek menari cuma satu. Uang Rp1.000, pati murah bawa golok. Gaweane wong lanang. Semuanya ada cewek menari, Mbak. Tapi ceweknya seksi gak gemuk ya, sorry. Ya Allah, sawak kau weteng kabeh ta yuyu. Rapopo empuk. Cie, kamu moto aku ya? Iya. Dia akan mengatakan sama saya, Gus, cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa semua pecahan mata uang ada cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Tak percaya. Takwa itu perintahnya adalah laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Artinya apa? Kalau usaha kita pengen sukses, pengen maju, caranya gampang kok. Yen ono perkara apik mok lakoni, yen ono perkara elek mok tinggalke. Itu saja. Demikian juga rule of the game dalam rumah tangga. Suami ngerti sebagai imam yang baik, istri paham sebagai makmum yang baik. Makanya ujiane wong lanang ki apa, Nduk? Wong lanang kuwi ujiane bojo galak. Wong wedok ujiane apa? Bojo kere. Laki-laki itu diuji dengan istri yang galak, perempuan itu diuji dengan suami yang miskin. Tapi Mas, lah bojomu galak, santai. Suami yang mempunyai istri galak di dunia, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ora ana ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok, kira ana ceritane, Mas. Saya tuh punya jenderal banyak. Neng kantor galak. Neng omah ketemu bojone, kik. Wong lanang. Kuwi polisi apa meneh satpam, malah rasa sengengesan we Pam, rasa sengengesan. Ora ana ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok, ora ana ceritane. Wis ta. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Remuk kowe kok. Apa meneh penghasilannya pas-pasan kaya kowe kok. Awakmu pengen bedake madu sing asli karo sing palsu iso ora? Gampang. Madu kamu taruh di atas meja, dirubung semut palsu. Berarti ada gulanya. Madu masukkan botol dikocok, dia goyang palsu, berarti ada airnya. Palsu. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orang percaya jajalan kok. Remuk raimu kok. Semoga Eko masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat bar sholat ngasar. Amin. Jadi usahane wis ana, promosine wis mlaku, ngopo kok rezekine urung dadi? Yang perlu dievaluasi adalah ketakwaannya. Di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dan di dalam berkeluarga. Delok wae Mas.
Aku ki rumangsaku wis buka toko, wis promosi, wis golek karyawan marketing tapi kok ora payu-payu. Mungkin Mas iki kok apa iki? Mungkin ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Salah satunya adalah hubungan suami istri. Maka nggak mungkin Allah menurunkan rahmatnya kepada keluarga yang setiap hari dihabiskan untuk bertengkar antara suami dan istrinya. Oh no Mas, wong lanang ngalah wae lah. Kayak aku mau ngalah tok pokoknya. Tapi bojoku sayang banget. Saya itu bagi tugas dengan istri Bu. Istri saya itu nggak pernah keluar rumah tanpa saya. Istri saya itu dilepas ning Malioboro mesti hilang, nggak ngerti jalan. Maka dia di rumah itu cuma 2 hal. Saya kasih wasiat 1, setiap hari harus membaca sholawat minimal 15.000 kali. Nomor 2, membaca Fatihah sehari 1000 kali. Jadi istri saya itu tiap hari cuma pegang tasbih, mau moco sholawat, moco Fatihah. Makanya karyawan LYF itu kalau kamu mau buka pintu, kamu mulai dengan Fatihah dan sholawat. Yang bertugas piket buka pintu di pagi hari, sholawat ini sih, sholawat nariyah ping 7. Allahumma sholli sholatan kamilatan dan seterusnya, di Fatihai ping 7. Bismillah tolabul halal lillahi ta'ala dibuka. Melebu rongono wong liya, kowe sholat duha. Kowe lah pengen gajimu nambah, kowe yang ngewangi bosmu kok. Caranya bagaimana? Dengan amalmu kok. Kowe malah mau chattingan karo pacarmu tok ning jero. Umpamane sing lemu godain aku dong. Gayane ra krungu ndelok HP. Kowe ya lucu kok, sing asli ning kene kok ndelok YouTube, goblok. Kene iki lho yu ngono. Yang lain putih pakai hitam. Enggak usah takut dibilang hitam. Buktinya tai lalat hitam menyenangkan, panu putih tapi menakutkan. Tak dongake lah, kurus jentiknya. Kalau promosi sudah, buka toko sudah, marketing sudah. Selanjutnya adalah personalitinya. Oke loh Nduk, uangnya ketoknya ayu, tapi personalitinya jelek, attitude-nya jelek, tidak kelihatan menarik. Maka kamu harus paham, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Ajal, Mas, kowe lak duwe bojo. Jane ketoknya ayu, kowe duwe bojo kowe? Wis duwe bojo? Rupa kaya ngene kok ya payu to Gusti itu. Allah kok adil banget ini. Kamu kerja di sini juga? Oh, kerja di mana? Oh, wira swasta gua ya nih, wira swasta. Apa gawe boto? Ora apa-apa sing penting halal kok. Sapa ngerti setahun meneh Eko sugih kan? Masalah. Kalau semuanya itu udah kita lakukan, kok masih banyak ujian-ujian? Lanjutannya ayat tadi apa? Wabasyiris sobirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kesimpulannya adalah yang namanya takdir itu ba'dal ikhtiar, bukan qoblal ikhtiar. Kalau kamu hari ini sudah usaha, wis maco, wis buka toko, wis gawe boto, wis kerja, kok tetap ora sugih, itu namanya takdir. Tapi beda kalau kamu mengatakan begini, kerja ora gelem, gaweane turu, mengatakan aku ki takdire kere. Itu bukan takdir, tapi wong males. Makanya dalam kitab Hikam itu disebutkan ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Kalau kamu punya keinginan gak diwujudkan dengan amal dan perbuatan, itu namanya bukan harapan tapi angan-angan. Lah hari ini banyak orang punya angan-angan tapi gak punya harapan. Kerja ora gelem, dodol ora gelem, bisnis ora gelem, gaweane turu. Begitu tangi nulis status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangi kok, turumu miring. Mimpimu elek tak kandhani, obatmu ndang diombe. Kok rungokno kupingmu kok. Lah kerja ra gelem karepe sugih iki lho. Dari mana? Makanya namanya ar-raja itu harus dilalui dengan pekerjaan, direncanakan.
dievaluasi. Itu namanya roja. Tapi kalau Anda punya keinginan, tetapi tidak pernah dilakukan dengan amal perbuatan, itu namanya angan-angan. Kok hidup banyak cobaan Gus? Iya, namanya hidup pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Kok cobaan banyak Gus? Iya, cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Ikhlas. Syarat ikhlas itu apa? Diam. Yang namanya ikhlas itu harus diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka sebagai penutup, saya harus ke Klaten ini Bapak Ibu. Sudah jam 5:30. Tambahi matamu. Tak rabi loh. Iya. Mas, karyawanmu geleman. Di juragannya mau, karyawanmu geleman. Tak rabi loh. Iya. Kan aku jadi mau. Santai Mbak, kalau jodoh pasti ketemu. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta lah itu. Kamu tahu nggak kenapa move on itu berat? Move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on itu pencitraan. Terakhir ya untuk teman-temanku di sini. Supaya orientasi kerja kamu itu bukan hanya untuk uang. Uang bilang, dapatkan aku, lupakan segalanya. Waktu bilang, ikuti aku, lupakan segalanya. Masa depan bilang, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Tapi ingat, Allah bilang, dekati aku, kuberikan segalanya. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Musibah itu mengecil bila dirahasiakan. Membesar bila dikeluhkan. Terurai jika diadukan kepada Allah. Dan membesar jika diadukan kepada manusia. Dok, tak kasih amalan, kamu di dalam sambil dagang, sambil jualan. Sebelum ada orang datang, kamu sholawatan. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sambil kamu lembit-lembit baju. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Berkah tokomu nduk. Ora kok ning jero toko karo nyanyine mendung tanpa udan. Aduh. Malah orang malah nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman dodol sedina ora payu-payu. Sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso. Kok iso sabunan apa to kok iki? Randuwe bojo iso lamaran kok sabunan. Sarpame bosok cangkeme. Sarpam kuwi mumet ndase tak kandhani. Seragame putih diganti coklat kaya polisi, ya toh. Saiki diganti meneh warnane krim. Malah kaya es, Mas. Es krim.
Matur nuwun LYF, matur nuwun ibu-ibu, matur nuwun bapak-bapak. Onres yang begitu, Pak. Iki ngadeg lho, Le. Semoga-moga rezekimu berkah. Tambah kathah. Tambah kathah unggal ugi anggene sedekah. Amin Allahumma amin. Mbok bilih mangkatan kirang langkung nyuwun pangapunten walafu minkum menawi badhe foto mriki mawon Mas sadèrèngé kula minggat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.